Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai matriks ya. Jadi mulai dari pengertian, kemudian nanti macam-macam matriks juga ya, dan operasi matriks. Jadi kita harus mengenal dulu apa itu matriks ya. Jadi di materi kelas 11 nanti ada bab matriks yang secara pengertian itu bisa diartikan sebagai susunan bilangan ya yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Ya, jadi nanti ada istilah baris dan kolom. Kemudian dalam bentuknya apa? Persegi atau persegi panjang. Jadi tidak ada trapesium apalagi belah ketupat gitu ya. Jadi pasti persegi atau persegi panjang. Kemudian, nah ini biasanya untuk matriks itu ditulis dengan tanda kurung biasa ya atau kurung siku. Cuma kita akan lebih sering pakai kurung biasa saja. Ya, ini yang lebih umum. Kemudian nama matriks ditulis dengan huruf kapital ya. Oke, nah contohnya seperti apa? Nah, ini seperti ini contohnya. Misalkan matriks A. Itu matriks ya, susunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Misalkan ini ada baris pertama, angka-angkanya adalah 2, 3, 5. Kemudian untuk baris yang kedua, min 1, 4, min 2. Nah, jadi yang setiap susunan mendatar ini namanya baris. Ya, sehingga ini baris pertama, nanti ini baris yang kedua. Kemudian setiap posisi vertikal ya itu kita sebut sebagai kolom. Jadi yang ini misalkan baris 1 ya, yang ini baris 2. Yang ini kolom 1 ya, ini kolom 2, ini kolom 3. Nah, seperti itu. Ya, contoh lain ya misalkan matriks P 2 min 3 0 0. Nah, itu juga boleh ya, nggak ada masalah. Ini baris 1, yang ini 00 baris 2, 20 kolom 1, min 30 kolom 2. Ya, itu konsep dasar dari sebuah matriks. Jadi nanti selalu bentuknya seperti ini. Kemudian, nah ini ada istilah elemen. Elemen itu artinya unsur ya, elemen itu artinya unsur. Kemudian ada istilah juga nanti yaitu mengenai ordo atau ukuran matriks. Untuk yang elemen pengertian seperti ini, jika A sebuah matriks maka nanti A, I, J ya itu artinya elemen yang terdapat pada baris dulu ya, baris ke I dan kolom ke J. Jadi misalkan pada matriks yang ini, kalau kita tuliskan A1, 2, ya ini bukan dibaca A12, tapi kita membaca A1, 2, itu artinya elemen atau unsur atau bilangan ya yang terletak pada baris pertama kolom kedua. Jadi yang kiri itu baris, yang ini kolom. Ya. Berarti baris pertama apa? Ya 2, 3, 5. Kolom kedua berarti 3. Berarti kalau misalnya kita ditanyakan nilai dari A1, 2 pada matriks yang ini, tentu jawabannya 3. Kemudian contoh lain, kita gunakan misalkan A2, 3. Artinya kita mencari elemen yang terletak pada baris kedua kolom yang ketiga. Berarti baris kedua itu yang bawah, kolom ketiga berarti 1, 2, 3. Berarti yang min 2. Maka nilai A23 adalah min 2. Ya, seperti itu. Kemudian misalkan kalau kita mencontohkan pakai yang ini. Misalkan P kecil, jadi kalau elemen kita menggunakan hurufnya kecil ya. Kalau yang ini kan P-nya kapital. Misalkan P11 ya. Ya berarti unsur yang terletak baris pertama yang atas, kolom pertama berarti yang atas yang kiri, otomatis nilainya 2 ya. Saya yakin itu nggak ada masalah.
Kemudian untuk tadi materi yang sudah saya sampaikan mengenai ordo. Ordo itu, nah ini. Jika A terdiri dari M baris dan N kolom, maka nanti penulisannya M kali N ya. Jadi kalau di matriks kita gunakan selalu yang kiri itu untuk menunjukkan banyaknya baris, yang kanan untuk menunjukkan banyaknya kolom. Sehingga kalau pada soal atau contoh yang saya tuliskan ini, berarti bisa dituliskan matriks A itu memiliki ordo karena ada 2 baris 3 kolom, berarti kita tuliskan 2 kali 3 ya. Itu artinya matriks A ukurannya atau kita biasa menyebut sebagai ordonya itu 2 kali 3. Kira-kira kalau kalian sekarang sudah memahami konsep ordo, untuk matriks yang P berapa kali berapa? Barisnya 2, kolomnya 2 juga ya. Maka kita bisa menuliskan P itu sebagai matriks 2 kali 2. Itu tadi materi mengenai pengertian matriks. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam matriks. Jadi, ada 2 tipe nanti pembagian macam-macam matriks. Yang pertama adalah berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Yang pertama itu ada yang namanya matriks baris ya. Matriks baris itu ya matriks yang hanya terdiri satu baris saja. Jadi misalkan matriks B itu terdiri 1, 3, 2 ya. Jadi kalau matriks hati-hati tidak koma itu ya, penulisannya tidak koma ya. 1 terus ada di jeda ya, di beberapa spasi, 3 terus beberapa spasi, 2. Ini kan berarti kalau kita tuliskan B matriks ukuran barisnya 1, kolomnya 3 ya, hanya satu baris. Kemudian setipe dengan yang matriks baris ini ada matriks kolom, sama konsepnya, matriks yang hanya terdiri satu kolom. Berarti seperti ini, misalkan matriks A 3 min 4. Nah, gitu ya. Berarti ini matriks yang memiliki ukuran barisnya ada 2, kolomnya hanya 1 ya. Jadi kalau matriks baris itu yang depan itu 1 karena ini menunjukkan barisnya. Kalau matriks kolom berarti matriks yang ordo belakangnya di sini 1 karena ini menunjukkan kolom. Kemudian ada matriks persegi panjang. Jadi yang penting barisnya ya, banyaknya baris dengan banyaknya kolom tidak sama. Jadi misalkan termasuk ya, misalkan matriks B 2 min 3 4 5 min 1 0 ya. Ini contoh matriks persegi panjang. Kenapa? Karena banyaknya baris ada 2, banyaknya kolom ada 3, kan tidak sama ya. Nah, di sini berarti kalau kita perhatikan untuk soal yang A tadi atau ya, kita gunakan B sama dengan 1, 3, 2 ya. Ini saya tuliskan lagi di sini. Ini matriks yang ini. Menurut kalian ini matriks persegi panjang atau bukan? Tentu iya, karena kan tadi ini baris dan kolomnya tidak sama. Jadi kadang satu buah matriks itu bisa masuk ke kelompok, oh ini matriks baris masuk, matriks persegi panjang masuk juga. Ya, jadi tidak harus satu matriks hanya satu jenis matriksnya. Ya, jadi bisa beberapa jenis, bisa matriks baris sekaligus matriks persegi panjang. Yang ini pun sama ya, ini juga matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang ya, PP. Karena ini baris dan kolomnya tidak sama. Kemudian untuk jenis yang keempat ada matriks persegi. Ya, berarti kebalikan dari yang persegi panjang ya. Kalau persegi panjang tidak sama, kalau persegi harus sama. Karena kan kita tahu kalau persegi itu panjang dan lebarnya harus sama. Ya, begitu juga untuk matriks. Maka nanti banyaknya baris ya dengan kolom harus sama. Jadi misalkan contohnya A matriks 2 min 5 3 0 ya. Ini contoh matriks persegi karena ukurannya 2 kali 2. Banyaknya baris dengan banyaknya kolom itu sama. Nah,
ada hal yang menarik yang nanti akan dibahas di matriks persegi, yaitu ada istilah, nah ini, diagonal utama. Jadi persegi itu kan kalau kita hubungkan dua titik yang tidak segaris itu namanya diagonal. Nah, kalau pada matriks persegi itu yang ini, nah ini, ya, itu 2 sama 0 ini kita sebut sebagai diagonal utama. Nah, gitu ya. Termasuk kalau misalkan matriksnya ukuran besar, misalkan ya. B ukuran 3 kali 3. Wah ya, besar sekali. 1 min 2 3 misalkan 4 0 5 6 min 1 2. Nah, ini juga boleh. Nanti kalau seperti ini, diagonal utamanya ada 3 elemen, yaitu yang ini ya. Nah, 1 0 dan 2. Jadi mojok ke kanan bawah. Ya, itu kita sebut sebagai elemen pada diagonal utama. Ya, itu tadi matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Pembagian matriks yang kedua adalah berdasarkan pola elemen-elemennya. Ya, itu ini. Nah, nanti ada matriks 0. Matriks 0 itu ya semua elemennya, ya, semua elemennya bernilai 0. Jadi misalkan matriks P itu matriks 0 0 0. Atau matriks A misalkan matriks 0 0 0 0. Jadi semua unsurnya yang penting 0, maka itu disebut matriks 0. Ya, nggak masalah. Memang seringnya dilambangkan dengan O, cuma pada dasarnya ya bisa menggunakan huruf lain, ya. Kemudian untuk matriks diagonal. Matriks diagonal itu ini. Yang penting tidak semua ya elemen diagonal utamanya 0. Ya, tidak semua. Artinya boleh ada yang ya, boleh ada yang enggak. Jadi misalkan D itu matriks diagonal. Artinya kalau diagonal berarti ya itu harus persegi ya, karena persegi panjang tidak ada diagonalnya. Jadi misalkan diagonalnya adalah 3 min 5 4 ya, atau 3 min 5 0 juga boleh. Yang penting di sini kan tidak semuanya 0. Tapi bagaimana dengan yang lain? Nah, ini selain diagonal utama harus 0, artinya ini 0 0 0 0. Ya, ini juga 0 0. Ini namanya matriks diagonal. Jadi yang penting unsur yang saya tandai warna biru ini yang sebagai diagonal utama tidak 0 ya. Contoh lain Pak, misalkan ya, matriks A. Matriks 1 min 5. Nah, unsur yang lainnya kita tuliskan 0 0 0. Nah, gitu. Itu juga matriks diagonal. Nah, ini mirip dengan yang matriks diagonal, ada yang namanya matriks identitas yang biasa disimbolkan dengan I, yaitu matriks yang semua elemen, nah ini ya, semua elemen pada diagonal utama harus bernilai 1, selain itu 0. Ya, contohnya seperti misalkan I sama dengan matriks 1 0 0 1. Jadi yang penting diagonal utamanya, nah ini diagonal utamanya ya harus 1, selain itu 0 ya, berarti memang jarang variasinya ya. Atau I misalkan matriks ukuran 3 kali 3, berarti yang diagonal utama memang harus 1, selain itu ya 0, berarti 0 0 0 ya, semuanya 0. Nah, seperti itu matriks identitas. Kemudian ada istilah matriks segitiga bawah, yaitu matriks yang semua elemen ya. Jadi yang diganti gini, kalau matriks segitiga bawah justru yang kita gunakan kata kunci adalah yang di atas diagonal utama itu bernilai 0. Jadi misalkan gini, P sama dengan 1 0 0 2 min 3 0 4 1 5. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kan ini sebagai diagonal utama ya.
Nah, selain itu ini harus 0 ya. Selain ini, jadi yang di atas diagonal utamanya itu harus 0. Jadi segitiga bawah itu artinya gini. Nah, ini ya kalau kita buat segitiga, semua elemen di sini ya, semua elemen yang tidak di sini maksudnya itu harus 0. Ya, harus 0. Berarti kalau misalkan kita menggunakan matriks ukuran 2 kali 2 juga sama. Ya, kalau matriks itu segitiga bawah, berarti yang bawah misalkan 4, 0, 5, min 3. Ya. Berarti mulai dari diagonal utamanya itu sebagai batas. Nah, seperti ini. Nah, itu segitiga bawah. Ya, berarti selain itu harus 0. Kebalikan dari itu ada segitiga atas, berarti seperti ini ya. Jadi yang di bawah diagonal utamanya itu harus 0. Jadi misalkan A sama dengan 5 min 3 1 0 min 2 4 0 0 5 ya. Jadi kalau kita buat segitiganya, nah ini. Ya, ini segitiganya. Ini kan di bagian atas ya. Ini segitiga atas. Nah, selain segitiga atas ini semua unsurnya harus 0. Nah, ini ya. Itu jenis-jenis mat. Nah, sebelum masuk ke materi operasi matriks, kita harus mengenal dulu istilah transpose ya. Ini transpose matriks dan nanti materi kesamaan dua matriks. Jadi transpose, nah ini ya, jika A suatu matriks, maka transpose dari A itu dituliskan sebagai A ya seperti pangkat gitu ya, A pangkat T, tapi ini bukan dibaca seperti itu, kita bacanya A transpose, yaitu matriks yang elemen-elemen barisnya itu merupakan elemen-elemen kolom pada matriks yang A. Jadi misalkan ya, saya punya matriks A itu seperti ini, 2 min 3 5 4 1 min 1. Maka ketika kita ingin mencari nilai dari A transpose, maka bisa kita tuliskan gini, yang tadinya baris ya, ini yang 2 min 3 5 itu mula-mula posisinya sebagai baris 1, itu harus kita ubah jadi kolom 1. Jadi seperti ini, 2 min 3 5. Yang tadinya baris kedua, ya ini jadi kolom kedua. Berarti nanti 4 1 min 1. Nah, itu namanya A transpose ya. Jadi boleh kamu membalik secara baris jadi kolom, tapi boleh juga kok kamu kalau misalkan menggunakan kolom jadi baris. Misalnya gini, kolom pertama itu 24, berarti kita tuliskan 24 tapi mendatar. Ya, yang tadinya 24 posisinya vertikal jadi mendatar. Min 31 tadinya vertikal, ya kita tuliskan mendatar. Ya, 5 min 1 tadinya vertikal, kita tuliskan mendatar. Ya, jadi boleh baris jadi kolom ataupun kolom jadi baris. Contoh lagi misalkan ada B itu 2 min 5 3 0. Kalau ini kita transposkan B transpose, berarti yang kolom jadi baris, baris jadi kolom. Nah, misalkan kita pakai 2 min 5, atau sekarang saya pakai kolom dulu ya. Kolom 2 3 tadinya posisinya ke bawah jadi ke samping, 2 3. Yang tadinya min 5 0 itu ke bawah ya jadinya min 5 0. Nah, itu seperti itu ya. Transpose namanya, atau membalik yang tadinya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kemudian materi yang terakhir ya sebelum kita ke operasi perhitungan matriks adalah kesamaan dua matriks. Jadi dua matriks itu bisa kita katakan sama itu apabila yang pertama ordonya, yang kedua adalah setiap elemen yang seletak ya. Setiap elemen yang seletak harus sama ya. Sebetulnya ordo tidak harus ya, karena otomatis kalau setiap elemennya seletak kan otomatis ordonya sama. Cuma ini hanya untuk pelengkap saja, untuk meyakinkan bahwasanya memang kalau dua matriks itu sama ya minimal ordonya harus sama dulu. Ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini, A
3 min 5 4 2 ya. Kemudian matriks B misalkan 3 min 5 8 per 2 6 per 3. Nah, misalkan seperti ini. Ini dua matriks yang kalau secara kita lihat mungkin ada unsur yang berbeda di sini ya. Tapi kan secara nilai 8 per 2 itu 4, 6 per 3 itu 2. Maka bisa kita katakan atau kita simpulkan ya A sama dengan B. Ya, karena setiap unsur-unsurnya sama. Yang kiri atas 3, kanan atas min 5 ya. Kiri bawah 4, kanan bawah 2. Atau bisa juga misalnya kita punya matriks C, itu matriks 3, 4, min 5, 2. Maka bisa kita simpulkan apa? Matriks A sama dengan matriks C transpos ya. Karena kan kalau C ini kita transpos, 3, 4-nya jadi mendatar seperti yang di atasnya ya. Min 5, 2 jadi mendatar juga. Materi selanjutnya adalah penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan juga nanti ada perkalian skalar dengan matriks. Penjumlahan matriks itu, nah ini dilakukan dengan menjumlahkan setiap elemen yang seletak. Ya, seletak itu artinya elemen A11 ya dengan B11 dan seterusnya. Ya. Dan salah tentu ordonya harus sama ya. Kita nggak bisa menjumlahkan dua matriks yang ordonya sama. Misalkan kita punya matriks A 2 min 3 5 4 0 6. Kemudian matriks B min 4 2 7 2 1 0. Kemudian matriks C misalkan matriks yang berukuran 2 kali 2 min 3 4 0 2 ya. Jadi kita hanya bisa menjumlahkan adalah dengan yang ordonya sama. Jadi yang dijumlahkan apa? Seletak. Jadi kalau misalnya kita ingin menjumlahkan A dengan B ya. Berarti gini ya, kita tulis ulang kalau mau. Kalau yang sudah paham, ini karena space-nya nggak cukup. Ini ya, kita pakai yang ini. Kita menjumlahkan A dengan B, berarti gini, kalau ukuran 2 kali 3, nanti ketika dijumlahkan juga sama, mesti ukurannya 2 kali 3 juga. Nah, seperti ini ya. Dimana setiap titik-titik ini adalah jumlah dari elemen-elemen yang seletak. Jadi, misalkan seletak itu artinya ya, yang ini dengan yang min 4, 0 dengan yang 1, kemudian 5 dengan yang 7. Itu maknanya seletak. Berarti kalau kita bisa menjumlahkan A dengan B, ya kita jumlahkan unsur-unsur yang seletak. 2 dengan min 4. Jumlahnya berapa? Ya, 2 tambah min 4 berarti min 2. Kemudian yang seletak lagi, min 3 sama 2. Dijumlahkan berapa? Min 1. 5 sama 7. Seletak jumlahnya 12. 4 dengan 2 jumlahnya 6. 0 dengan 1 jumlahnya 1, 6 dengan 0 ya jumlahnya 0. Maka inilah hasil dari penjumlahan matriks A tambah matriks B. Jadi kalau yang ini, yang matriks C itu kita nggak bisa ya. Kalau bisa kita B tambah C gitu. Kita nggak bisa min 4 sama min 3. Terus 2 sama 4. Nah nanti yang 7 gimana? Nggak ada pasangannya. Jadi kalau urutnya tidak sama, kita bisa menyatakan ini tidak bisa dijumlahkan ya, karena nanti ada unsur-unsur yang tidak ada pasangannya. Itu gambaran untuk materi penjumlahan matriks. Jadi pada dasarnya penjumlahan matriks itu seperti kita ngitung bilangan bulat, hanya saja kita ngitungnya beberapa kali ya. Kalau ini matriksnya 2 kali 3 berarti ada 6 elemen ya, berarti kita menjumlahkannya 6 kali. Jadi lebih sulit sedikit, tapi saya yakin kalau kalian udah mahir ya perhitungan bilangan bulannya, maka materi penjumlahan matriks nggak ada masalah. Untuk pengurangan matriks ya serupa ini ya, maksudnya serupa dengan
penjumlahan matriks, pengurangan matriks ya nanti dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang harus ya memang harus seletak. Sama, syaratnya ordo harus sama. Jadi biar mudah saya pakai soal yang ini ya, yang atas. Misalkan saya pakai menggunakan B dikurangi A ya. B dikurangi A berarti saya tuliskan dulu B-nya min 4, 2, 7 ya. Ini B yang atas 2, 1, 0. Kemudian kita kurangkan dengan yang A berarti 2, min 3, 5, 4, 0, 6. Ya. Jadi saya anggap kalian sudah mahir perhitungan bilangan bulat sehingga nanti detail-detail perhitungannya tidak akan saya bahas panjang. Jadi misalkan gini, min 2 dikurangi min 4 dikurangi 2 ya. Maka saya anggap kalian sudah paham nanti nilainya min 6. Di sini hati-hati ada 2 dikurangi min 3 ya. Kalau kalian kesulitan oret-oretanlah. Jadi 2 dikurangi min 3. Nah, seperti ini. Oh, berarti maknanya min ketemu min plus 2 plus 3. Berarti 2 plus 3 5 ya. Seperti itu perhitungannya. Nanti 7 kurangi 5 berarti 2, 2 kurangi 4 min 2, 1 kurangi 0 berarti tetap 1, 0 kurangi 6 berarti min 6. Nah, inilah hasil dari B dikurangi yang A. Kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah perkalian skalar dengan matriks. Jika A sebuah matriks dan K sebuah bilangan, ya tentu bilangannya boleh berapapun, maka ketika kalian menjumpai KA, ya itu adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan ya mengalihkan setiap elemen A dengan K. Jadi saya lagi-lagi menggunakan contoh yang sudah ada saja. Jadi yang atas itu kan misalkan A itu matriksnya adalah 2 min 3 5 4 0 6 ya. 6-nya di sini. Urutannya 5. Maka kalau kita ingin tahu berapakah matriks 3A ya gitu ya berarti kita mengalihkan setiap unsur di A dengan 3. 2 yang ini kalikan 3 kita tuliskan 6 min 3 kalikan 3 min 9 5 kalikan 3 15 ya begitu seterusnya. Berarti nanti yang di sini 12 0 18 ya. Jadi seperti itu kan kalau ada bilangan 3A itu kan memang maknanya 3 kali A, yaitu kalau dituliskan detail, sehingga kita mengalihkan setiap unsur di elemen A dengan 3. Nah, akhirnya kita sampai di materi atau bagian contoh ya, soal kaitan dengan matriks. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Jika A matriks 2 min 3 1 4 P plus 1 min 5 dan B seperti ini ya, maka jika A sama dengan B transpose ya. Oh, B transpose berarti kita harus mengubah B dalam bentuk transposnya, yaitu yang baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Jadi 2 min 3 itu kita langsung jadikan baris saja. 2 min 3 2P plus Q. Kemudian yang kolom kedua itu jadi baris kedua, yaitu 4 min 2 min 5. Ini nilainya sama dengan A, yaitu matriks yang nilainya adalah 2 min 3 1 4 P plus 1 min 5. Di sini ada keterangan A sama dengan B transpose. Artinya apa? Ya, semua elemen pada A itu sama persis dengan yang B transpose. Itu jadi di sini 2 ya, min 3 juga min 3. Artinya sekarang kita punya bentuk yang P plus 1 berarti nanti nilainya min 2 ya. Kemudian yang 2P plus Q harus nilainya 1 karena kan dua matriks ini dua matriks yang sama. Artinya semua angka-angkanya harus sama. Ya, kita punya persamaan yaitu P plus 1 nilainya harus min 2 dan 2P plus Q
ya, nilainya harus 1. Berarti tinggal kita olah data yang pertama dulu. Di sini kalau kita ingin mencari P, berarti min 1 ya, atau satunya kita pindahkan ke kanan jadi min 1, nanti min 2 dikurangi 1, berarti kita peroleh P-nya min 3. Berarti sekarang bentuk ini bisa kita ubah 2P, berarti 2 kali min 3 plus Q sama dengan 1. Berarti ini min 6 plus Q ketemu 1. Min 6 pindahkan ke sebelah kanan jadi plus. Berarti nanti Q sama dengan 1 plus 6 ya. Ketemunya tentu 7. Pertanyaannya apa untuk soal nomor 1? Pertanyaannya adalah Q min P. Berarti Q-nya 7 min P. Hati-hati P-nya min 3. Berarti 7 dikurangi min 3 ya. Min ketemu min berarti plus, 7 plus 3 10 ya. Nah, begitulah cara menjawab soal yang nomor 1. Kemudian untuk soal yang kedua, ini untuk yang bagian kanan sudah saya hapus ya, untuk nanti lembar mengerjakan soal nomor 2. Yang pertama, ini mungkin nggak harus kita di sebelah kanan, cukup, yaitu P ditambah 2Q. Artinya ya kita tuliskan P ditambah 2Q. 3 min 1, 2, 4 ditambah 2Q. Berarti 2 kali Q min 5 min 2, 0, 3. Oke, di sini ada penjumlahan dan perkalian. Otomatis yang mana yang kita dahulukan? Tentu operasi perkalian. Ini harus kita hitung dulu yang warna merah ya. Berarti yang depan ajak atau tetap, berarti 3 min 1, 2, 4 ditambah ya. Kita kalikan setiap unsurnya dengan 2. Berarti kita peroleh min 10 min 4 0 3 ya. Kalikan 2 6 ya. Jadi jangan sampai ada satupun unsur yang terlewat. Kemudian kita tinggal hitung saja satu persatu nilainya. Oke, kita butuh space di sebelah kanan ya biar jelas. Kita hitung unsur-unsur yang seletak, yaitu 3 ditambah min 10, berarti min 7, min 1 ditambah min 4, min 5, 2 tambah 0, 2, 4 tambah 6, 10. Ya. Berarti inilah hasil dari P ditambah 2Q. Langsung kita lanjut ke soal yang B. Di sini ada 2R dikurangi 3P transpose. Ya. Jadi kalau 3P transpose perhitungannya boleh kamu 3P dulu dicari, baru ditransposkan, ataupun boleh sebaliknya ya. Kita cari P transpose-nya dulu, baru kemudian kita kalikan 3. Ya, biar lebih mudah saya tuliskan di atasnya itu P transpose. Unsurnya tinggal dibalik, yang 3, 2 tadinya vertikal jadi mendatar. Ya, yang ini min 1, 4 tadinya kolom jadi baris. Oke, ini P transpose sudah kita temukan, tinggal kita hitung 2R dikurangi 3P transpose. Berarti 2 kali matriks R, yaitu 1, 6, min 4, 0. Dikurangi 3 kali yang P transpose, berarti yang atas ini ya, yaitu 3, 2, min 1, 4. Nah, sekarang bisa kita hitung karena di sini perkalian. Kita sederhanakan yang depan dan yang belakang dulu. Yang depan berarti semua unsurnya kita kalikan 2. Berarti kita peroleh 2, 12, min 8, 0. Dikurangi, yang belakang kalikan 3 semuanya. Berarti jadi 9, 6, min 3, dan 12. Oke, ya. Jadi sudah kita kalikan semua, tinggal kita hitung. Hati-hati di sini pengurangan, berarti 2 dikurangi 9 nanti kita peroleh min 7. 12 kurangi 6, 6. Min 8 dikurangi min, berarti min 8 plus 3. Berarti min 5. 0 dikurangi 12, maka kita peroleh min 12. Ya, itu hasil dari bagian yang B. Oke, ini space yang sebelah kanan sudah saya hapus untuk kita mengerjakan yang bagian C. Di
Di sini ada Q transpose dan R transpose ya. Agar lebih teliti kita tentukan dulu Q transpose dan R transpose. Q transpose berarti kita membalik yang baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Min 5 min 2 berarti jadi kolom. Kemudian 0 3. Itu Q transpose, kemudian yang R transpose berarti sama, baris jadi kolom, 1 6 berarti jadi ke bawah. Min 4 0 ya. Jadi kolom ya. Itu sudah kita tentukan nilai Q transpose dan R transpose. Tinggal kita hitung Q transpose ditambah 2R transpose dikurangi 5P. Berarti kita hitung Q transpose-nya adalah min 5 0 min 2 3 ditambah 2R transpose 1 min 4 6 0 dikurangi 5P ya, 5 kali P. P-nya tetap berarti yang 3 min 1 2 4. Oke ya, yang bisa menghitung secara langsung yaitu misalkan menghitung secara langsung itu gini. Min 5 ini nilainya 2 ya, min 5 tambah 2 berarti min 3. Ini ada min 15. Min 3 dikurangi 15. Langsung ketemu min 18. Wah, itu bagus gitu ya. Kalau yang sudah pro boleh seperti itu ya. Bagi yang belum ya udah kita manual aja ya, nggak usah terburu-buru daripada nanti malah nggak teliti. Berarti kita hitung satu persatu ya. Min 5 0 min 2 3. Yang ini kalikan semua unsur dengan 2. Berarti kita mulai 2 min 8 12 0. Dikurangi, kalikan 5 semuanya. 15 min 5 10 20. Ya, nah kalau sudah seperti ini saya yakin nggak masalah kalau kita mau langsung ya. Jadi tadi min 5 tambah 2 berarti min 3 dikurangi 15, min 18. Kemudian untuk yang ini ya 0 ditambah min 8 berarti ya min 8 dikurangi min 5 artinya min 8 ditambah 5 min 3. Kemudian min 2 tambah 12 10 dikurangi 10 0. Selanjutnya 3 tambah 0 berarti tetap 3 dikurangi 20 berarti min 17. Oke, inilah hasil akhir dari perhitungan yang C, yaitu min 18, min 3, 0, min 17. Untuk menutup video kali ini, ya sudah saya sediakan 3 buah latihan soal, ya, yang caranya sangat mirip dengan contoh yang barusan kita bahas, ya. Nomor 1 ya mirip nomor 1, begitupun nomor 2 juga mirip nomor 2 yang tadi. Hanya sedikit tambahan, ada yang nomor 3 yaitu pada soal nomor 2. Jadi nilai A di sini untuk yang nanti nomor 3 itu ya A yang dari nomor 2, B yang dari nomor 2, C yang dari nomor 2. Jadi biar tidak mengubah nilai-nilai A, B, C-nya. Ya, tentukan nilai dari sebagai berikut. Ya, saya kira nanti nggak masalah. Hanya masalah perhitungannya yang penting harus teliti karena matriks itu dalam satu perhitungan saja bisa 4 kali atau bahkan lebih tergantung ukuran matriksnya ya. Namun bila nanti sudah mengulang lagi sudah paham tapi ada yang masih kesulitan bisa ditanyakan atau dituliskan di kolom komentar. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.